Assalamualaikum Ibu. Aku bawot dulu Bella. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terdengar Bu suara saya Bu ya? Perasaan tadi aku buka. Enggak apa. Iya Pak, jelas Pak suaranya Pak. Terima kasih Bu. Jelas. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum Pak Ahmad Yahdiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Oke. Alhamdulillah Pak sehat. Oke, Bapak udah nyiapin apa aja untuk menghadapi ujian komprehensif itu Pak? Sampai jam 2 malam menyiapkan video pembelajaran yang saya bagikan link itu Bu. Kemudian pagi ini belajar materi lagi. Ya, jadi semalam mengundang lagi siswa untuk daring melalui Zoom. Masuk. Oh iya. Ya, saya sudah melihat Pak videonya tadi Pak. Oke. Teknisnya ini kan sudah ada nih yang pertanyaan dari Ibu kemarin. Asumsinya baik lah nilainya ya, baik dan amat baik. Oke, jadi Bapak Ahmad Yahdian ini gimana kalau kita suruh baca surah? Kalau dia membawakannya dengan lagu yang bagus ya, ngajinya, maka posisi nilainya 5. baik sekali ya, amat baik. 5 ya, langsung udah kasih nilai 5 ya. Suara saya jelek tapi Bu. Oke. Jadi gimana Pak maksudnya? Ya, Ya apa-apa Pak, yang penting kan dibaca aja. Dibaca ya. Bu Amalia, ini kan pertama yang kita nilai. Iya Bu, saya yang pertama. Ini yang pertama kita nilai cuplikan Cuplikan praktek pembelajaran ya. Iya. Pertama cuplikan praktek pembelajaran. Kemudian penilaian selanjutnya adalah tentang penilaian pelaksanaan uji komprehensif yang meliputi Cari lisan. TPEC, ABCD, LKPD, HOTS. betul. Ada 4 ya, ada 4 itu ya. Iya Bu. 5, ada 5 itu ya. Oh ya, ada 5, oke. Ada Kemudian 5. terakhir ada BTQ. BTQ. Ini form untuk BTQ-nya, ini ya, Masya Allah. Di bawah. Cuma Enggak. itu aja. Form BTQ enggak di-share. Ibu Amalia mau duluan silakan Bu. Atau kita? Udah baru Pak, kita juga baru dapatnya Iya, kita juga baru dapat. Oh iya. tadi pagi Pak baru saya baca Pak. Jadi maaf ya Pak kalau Nanti itu. saya kabarkan sama teman-teman yang Pagi baru lain. di-share subuh. Iya Bu. Ya, oke, Pak. Bapak, Iya Bu. Bapak bisa baca. Bapak tadi mengajar apa yang Bapak ajarkan di Zoom tadi? Ali Imran ayat 190 Online tadi Bapak dan mengajar. ya. Karena materi apa? Ini ada teman yang masuk ini boleh ikut atau di-kick saja ini Bu? L5 190. Nanti Pak. Kalau yang masuk nanti Pak, belum waktunya. Ini Siapa ada ini Dedi. Pak Dedi nanti ya Pak. Iya. Ya udah keluar ya. Oke. Baik, Bapak saya baca bacakan. surat Ali Imran ya Pak, ayat. Tapi ayatnya saya yang menentukan ya Pak. Baik, saya ambil Al-Quran dulu Bu ya. Ayat. Iya Pak, silakan. Al-Quran. Saya rasa kalau Bapak ini ketik aja Pak di Google, jadi langsung tampil ya. Oh Nanti iya. nyari di Quran agak lama. Di Google aja Pak. Ya, di Google aja, agak lama nanti nyarinya kalau manual. Ya Pak. Ya langsung saya. Bapak bisa baca Ali Imran ayat berapa Bu? Ali Imran ayat 24 25 Pak. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa iza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa wuffiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Oke. Udah cukup Ibu Amelda, apa mau ditambah lagi Bu? Cukup. Cukup ya. Ibu Amalia. Iya Bu. Ya, mohon maaf. Jadi saya fokus dalam komprehensif ini, kita mungkin sepakat ya. Saya fokus ke ini aja. Saya fokus untuk menguji pada pelaksanaan uji komprehensif yang secara lisan yang terdiri dari 5 ruang lingkup itu ya. Saya fokus di situ. Ibu boleh di video kali Bu, atau di BTK juga. Iya. Oke. Kalau saya BTK asumsinya saya berhusnuzon saja. Saya nggak perlu nguji. Iya. Ya, atau gimana Bu? Boleh Bu, jadi sekarang Ibu silakan bertanya. Saya kan tadi sudah melihat Videonya ya. Iya. Tapi kalau mau, kita kan panel aja ya, saut menyaut ya Bu. Iya boleh Bu. Panel aja saut menyaut, nah, supaya meyakinkan diri kita masing-masing untuk memberikan skor penilaian. Iya. Oke, Pak Yahdiani. Iya Bu. Ini CP1 ya. Bapak tahu beberapa ranah hasil belajar Pak, kalau secara teoretik. Ranah hasil belajar apa saja yang itu disebutkan oleh dalam ya, ada dalam 3. taksonomi Bloom itu. Ada 3 Bu. Ya. Afektif, Ya, sebutkan. kognitif, psikomotorik. Afektif. Ya. Kognitif dan Kenapa psikomotorik. afektif Kenapa afektif saat ini pada K13 itu menjadi kompetensi inti yang pertama? Kalau KTSP yang lalu itu justru menjadi yang kedua setelah kognitif ya. Iya. Nah, saat ini kan K13 itu justru ranah sikap itu menjadi kompetensi inti yang pertama. Baik sikap religius maupun sikap sosial. Kenapa itu menjadi yang pertama, Pak? Karena menurut analisis Bapak sebagai guru. Iya, karena yang diharapkan dari pendidikan nasional sekarang ini adalah membentuk siswa yang mempunyai karakter, terutama karakter Pancasila. Di karakter Pancasila itu ada 6 yang harus ada pada siswa. Berakhlak mulia, gotong royong, dan lain-lain. Saya lupa. Pernah tahu ada 18 karakter yang dimaksudkan dalam K13 itu? Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, ya. Pernah ya? Iya, Bu. Bisa disebutkan, Pak? Apa saja? Kalau 18 itu tidak hafal secara runut, Bu ya. Tapi yang pernah saya masukkan di RPP atau yang sering ada dalam pembelajaran PAI. Pertama, karakter religius, gotong royong, suka membantu, disiplin, mandiri, berkebangsaan, menghargai,
menghargai prestasi. Ya, menghargai Kemudian, prestasi. Iya, Bu. ya demokratis, rasa ingin tahu, ya religius, Iya, religius. disiplin, kerja keras itu ya. Nah, Iya, ada Bu. berapa? Ada 18 ya. Iya, Bu. Jadi sebetulnya yang dimaksud dari K13 itu, karakter yang dimaksud adalah ke-18 itu tadi. Kemudian, tadi kan sudah disebutkan 3 ya Pak ya, ranahnya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan ranah kognitif itu Pak? Ranah kognitif itu ranah pengetahuan. Ya. Iya, kemampuan Kalau bentuk berpikir. soal untuk menguji ranah pengetahuannya seperti apa? Ya, kemampuan berpikir atau ranah pengetahuan yang Iya. kalau menurut taksonomi belum yang direvisi itu kan ada 5 atau ada 6 Pak? Ada 6, ada 6, ada 6. Ada 6, Bu. Oke, ada 6. Oke. Saya nggak minta sebutkan. Kembali ke soal tadi, coba berikan contoh ya. Tadi katanya ranah kognitif adalah ranah pengetahuan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi Iya, yang iya. meliputi fakta, konsep, prosedur, dan prinsip itu kan. Coba Bapak beri contoh soal untuk mengukur ranah tersebut. Fakta, prosedur, konseptual, metakognitif. Enggak. Ya, salah satu aja Pak, salah satu aja. Oh ya. Misal di Quran surat Ali Imran ayat 190 materinya. Ya. Apa arti potongan ayat berikut ini? Potongannya adalah kata lintalahum. Oke. Itu konseptual, Bu. Ya. Ya, oke, cukup. Selanjutnya ranah afektif. Apa yang dimaksud dengan ranah afektif, Pak? Ranah sikap. Ranah sikap. Ya, sikap. Iya. Sikap yang mana yang dimaksud? Sikap. Ya, sikap yang mana yang dimaksud? Sikap kepribadian siswa dalam proses pembelajaran. Sikap sosial dan sikap? Sikap sosial dan sikap. Sikap apa? Sikap religius. Ayo. Sikap sosial dan sikap. Nah, ya, itu jangan lupa Pak. Yeah. Itu elementer sekali itu bagi kita sebagai seorang guru. Ya, harus tahu dan harus ingat. Jadi ya, sikap yang dimaksud adalah sikap religius dan sikap sosial. Bisa kasih contoh bentuk soal ya, bentuk soal. Tentu soalnya bukan bentuk pertanyaan ya. Yeah. Atau instrumennya seperti apa untuk mengukur sikap sosial. Ya. Untuk mengukur sikap sosial atau sikap religius. Baik, saya berikan 2 contoh, Bu ya. Untuk sikap sosial, misalnya pada hari Senin, siswa A membantu temannya yang terpeleset di selokan. Jadi guru mencatat bahwa siswa melakukan kebaikan. Untuk sikap religius, ketika siswa tadi terjatuh, dia mengucapkan kalimat istighfar dan terdengar oleh guru, dan itu dilakukan penilaian oleh guru. Ini, Bu. Halo Ibu, maaf Bu. Yang formnya ini kan diupload kakek. Ya Pak Ahmad Yadiani, kenapa keluar? Sinyalnya terputus tadi Bu. Tidak sengaja tadi Bu. Oke. Baik, saya ulangi jawaban aspek sikap spiritual tadi Bu ya. Ya, sikap spiritual misalnya siswa yang terjatuh tadi dia mengucapkan kalimat istighfar. Jadi itu dinilai oleh guru sebagai spiritual yang baik.
Halo Ibu. Ya, Pak. Kedengeran, Pak. Iya, iya. Jadi itu Bu ya, untuk gimana? Ya, sikap spiritualnya, instrumen spiritual. oke. Ya, Pak. Untuk sikap sosialnya bagaimana? Untuk sikap sosial, ketika ada siswa melihat temannya yang terjatuh, dia menolong teman yang terjatuh. Itu ilustrasinya, bentuk soalnya. Bentuk instrumennya, instrumen Ya. pengamatannya, Mm-mm. siswa membantu teman yang terjatuh. Terus? Itu instrumen pertanyaannya, Instrumen pengamatannya, pengamatannya. ya. Apa iya bunyinya kayak gitu? Siswa membantu teman yang terjatuh. Instrumennya kayak gitu. Bapak harus memperhatikan itu siswa-siswa itu ada nggak yang jatuh, ada nggak yang nolong. Melakukan kebaikan maksudnya. Nah, kebaikan apa bentuknya gitu Pak? Atau apa? Toleransi ya. Berempati. Berempati. Iya, toleransi, berempati dengan teman yang mengalami apa misalnya kesulitan. Kan gitu kan lebih umum ya. Bentuknya apa? Ya bisa saja terjatuh tadi, ya enggak? Iya. Mempunyai rasa empati. Seperti itu, Bu ya. Nah, Instrumennya. ya. Oke. Nah, untuk keterampilan belum terjawab ini untuk keterampilan. Iya, saya tadi belum juga dengar soalnya. Kalau keterampilan, praktekkan bacaan Quran Surat Ali Imran ayat 190. Pertanyaannya, itu praktekkan atau lafazkan atau sebutkan atau bacakan? Praktekkan Kalau bacaan. bacakan, Bu. nah, praktekkan bacaan. Iya. Apa beda dengan soal yang mengukur kognitif yang bunyinya? Bacakan bunyi surat atau lafazkan. Karena indikatornya siswa mampu melafazkan surat ini. Yeah. Siswa mampu membaca surat ini secara baik dan benar. Yeah. Itu kan kognitif. Yeah. Ya. Kemudian Kemudian lisan. Hah? Ya, kognitif bentuk lisan yang Ibu sebutkan tadi. Lisan. Bentuk lisan ya berarti diucapkan secara verbal. Iya. Sekarang Bapak adopsi untuk mengukur psikomotorik dengan bunyi. Praktekkan bacaan. Itu seperti apa itu nanti jawabannya? Siswa mempraktekkan cara membacanya. Apa beda dengan yang kognitif tadi? Ya, Bacakan, kalau lafazkan. praktekkannya itu nanti yang dinilai juga kaidah-kaidah tajwidnya, prosedurnya. Berarti bunyi soalnya tidak hanya cukup sampai pada Praktekkan bacaan. Praktekkan bacaan Quran Surat sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Hukum tajwid Yang benar. Oke. Ya, karena materinya tentang bacaan ya. Iya, Bu. Ya, bacaan surat. Oke, selanjutnya Pak, sebagai guru, ketika membuat perencanaan pembelajaran Ya. atau RPP, dokumennya RPP, di mana wewenang Bapak dalam mengembangkan RPP itu? Kalau di kompetensi inti, itu kan sudah ditentukan ya, Bapak tinggal kopas saja itu dari silabus ya Pak? Iya. Ya kan? Oke. Standar kompetensi juga demikian nggak? Boleh nggak guru mengembangkan standar kompetensi? Kalau standar kompetensi itu kan KTSP, Bu ya. Kalau di KTSP boleh, karena kurikulumnya tingkat satuan pendidikan. Tapi kalau di K13 tidak ada standar kompetensi. Lalu pertanyaan saya, di mana wewenang guru mengembangkan RPP itu? Di mana?
Di komponen yang mana? Di komponen indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran, indikator. Ya. Ketika Bapak menentukan media pembelajaran, apa dasar pertimbangan Bapak? Menentukan media itu dasarnya materi pelajaran. Maksudnya gimana? Ya Maksudnya gimana? media itu kan disesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan kepada siswa. Lalu guru mengembangkan Contoh. medianya. Contoh? Contoh kalau misalnya materinya penyelenggaraan jenazah dan bentuk praktek, maka medianya juga harus benda yang bisa dibuat untuk praktek itu, Bu. Kain kapan, boneka atau miniatur orang, seperti itu. Ya Pak. Ya Pak. Suaranya Pak, putus Pak. Halo? Iya. Suaranya terputus ya. Suaranya terputus. Putus Oke, Pak. mungkin Bu Amalia silakan kita sahut menyahut aja Bu. Ya Pak, saya mau tanya, bagaimana Bapak tahu tipek Pak? Tahu sedikit, Bu. Halo, Bu, dengar, Bu. Jadi apa yang bisa Bapak terangkan mengenai tipek Pak? Dari tipek itu, Iya, apa yang Bapak bisa kata? Jadi bagaimana cara, bagaimana apa yang dimaksud dengan tipek Pak? ya, Dan bagaimana implementasinya dalam penyusunan RPT? ya, tipek itu teknological, pedagogik, halo? Iya Pak, Ya, silakan. teknological, pedagogik, konten. Iya. Ya, Itu bagaimana Bapak mengembangkannya dalam implementasinya dalam penyusunan RPT Pak? jadi RPP yang dirancang itu harus beradaptasi dengan teknologi. Ini Pak Arif ini masuk, kenapa ini cepat sekali masuk? Nanti Pak Arif ya. Pak Arif belum nanti selesai, ya, Pak Arif. Pak. Nanti ya Pak. Oke, aku keluar dulu. Iya Pak. Nanti 5 menit lagi ya Pak. Agak dia ngope, masuk duluan. Iya. Ya, saya ulangi, Bu ya. Jadi RPP itu dikembangkan berdasarkan teknologi, ya. Terus pengetahuan yang ingin dicapai dan juga kontennya, konten materinya. Apakah Bapak sudah memasukkan semuanya dalam RPP yang Bapak buat? Kalau untuk Yang tipek, Bapak upload? untuk tipek ini, Bu, terus terang ini istilah baru. Saya juga dapatnya waktu PPG inilah. Selama ini kalau ikut BIMTEK ke-13 itu belum ada senggolan-senggolan tentang tipek itu, Bu. Iya. Tapi kelihatannya menarik sekali dari bahasan-bahasan di YouTube, di artikel dan jurnal itu tentang tipek itu. Bahwa di industri revolusi ini ya memang pembelajaran itu harus memuat pendekatan tipek itu. Oke Pak. Bapak tahu mengenai guru reflektif Pak? Tahu sedikit, Bu. Ya, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran Pak? Guru reflektif itu guru yang bisa merefleksi pembelajaran, Bu. Contohnya Pak? Mengulang-ulang pembelajaran. Mengulang pembelajaran. Jadi maksudnya kalau siswa nggak ngerti diulang lagi gitu ya Pak? Apa gimana? Bukan, maksudnya apa ya? Merefleksi dari kegiatan pembelajaran itu.
apa ya, semacam penguatan seperti itu. Maksudnya gurunya siap dikritik atau gimana, Pak? Bukan, Bu. Apa Jadi refleksi? gimana tuh contohnya, Pak? Guru reflektif, Pak. Guru yang bisa merefleksi, Pak. Itu bagaimana? Aduh, ini. Waktunya 2 menit lagi ya, Pak. Iya. Eh, Kira-kira guru itu berpikir lebih maju lah kalau reflektif tuh, Bu. Kalau zaman maju, dia ikut kemajuan. Jadi agak refleks dia dengan keadaan di sekitarnya, Bu. Ya kalau ada teknologi baru, dia bisa adaptasi dengan teknologi itu gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. oh, gitu ya. Ya, jadi refleks Ya, dengan apa Pak hubungan antara guru reflektif sama PTK, Pak? apa, Bu? Ada nggak Pak hubungan antara guru reflektif dengan PTK? Ada, Bu. Ya karena penelitian tindakan kelas itu kan untuk apa namanya itu memecahkan masalah-masalah. Ada nggak hubungan antara penelitian tindak kelas dengan guru reflektif, Pak? Ada, Bu. Ada, Bu. Dengan Ya, ada. Karena PTK itu harus memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada proses pembelajaran. Iya. Iya. Berarti gurunya melihat dirinya sebagai orang yang gimana gitu, Pak, kalau dia sebagai guru reflektif ini, Pak? Kan karena dia melihat tuh ternyata siswanya masih kurang, Iya, sehingga dia harus mencari metode baru. Itu artinya dia gurunya gimana itu, Pak? guru yang reflektif namanya. Guru yang berpikir reflektif thinking. Pak Ihdiani, Ya, Bu. Halo, Bu. iya. Jadi maksudnya gurunya itu kan, ya dia kan melakukan PTK itu karena dia melihat dirinya gimana gitu, Pak. Ya, karena guru melihat ada masalah yang harus dipecahkan dalam proses pembelajaran. Iya, dia tuh melihat ke dirinya sendiri atau ke orang lain, Pak. Melihat ke dirinya. Melihat ke dirinya. Maksudnya ya. Jadi Iya. maksudnya gurunya tuh juga harus dikritik ya, Pak. Iya, guru juga harus, iya. Oke, Bu Amelda, cukup dari saya, Bu. Oke, Iya, terima kasih, saya Bu. rasa waktunya juga sudah cukup ya, selesai ya. Ya, terima kasih Oke, banyak. silakan keluar Pak Yahdiani. Mudah-mudahan sesuai harapan. Terima kasih banyak, Bu. Untuk selanjutnya, ya Pak Arif ya. Pak Mau Arif. disuruh masuk ya, Pak? Pak Arifnya, Pak. Oke, baik, Bu. Ya, Oh, selanjutnya Pak siapa nih? Pak Arif. Arif. Ayo. Pak Arif. Pak Arif. Ya. Assalamualaikum. Pak Arif disuruh masuk ya. Waalaikumsalam. Salam. Bu Amalia, Apa? ini kan penilaiannya rentak. Alhamdulillah selesai. Tinggal